Mercy, why you gotta show up looking so good just to hurt me? Why you gotta stop this whole damn world from turning? Oh mercy, why you hanging on so tight if this ain't working? Why you wanna stop this flame if it's still burning? 'Cause it's still burning. So if you're gonna break my heart, just break it. And if you're gonna take your shot, then take it. Take it. And if you made up your mind, then make it. Make this fast. If you ever love me. Selamat siang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang biosintesis karbohidrat, protein, dan lemak. Sebelumnya, perkenalkan nama lengkap saya Lucia Tera, sapaan Yutri. Saya dari program studi biologi Fakultas Pertanian Universitas Timur Tiva Manado. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang biosintesis karbohidrat, protein, dan lemak. Yang pertama, kita lihat pada biosintesis karbohidrat. Semua jenis karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida. Proses penyerapan ini terjadi di usus halus, dijumpai maltosa, sukrosa, dan laktosa. Pada akhirnya, berbagai jenis karbohidrat diubah menjadi glukosa sebelum diikutsertakan dalam proses metabolisme. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada proses pembentukan karbohidrat. Pada tahap proses pembentukan karbohidrat. Yang pertama, glikolisis. Pengertiannya, glikolisis adalah rangkaian reaksi kimia pengurangan glukosa C6H12O6 yang memiliki 3 atom C. Prosesnya dari glukosa C6H12O6 menjadi asam pirufat CH3COCO2H akan menghasilkan 2 ATP energi yang dihasilkan. Proses yang kedua, dekarboksilia oksidatif. Pengertiannya adalah reaksi yang mengubah asam pirufat yang beratom 3C menjadi senyawa baru yang beratom C, 2 buah yaitu asetil koenzim A. Prosesnya 2C3H4O2 tambah 2COA akan menghasilkan 2C2H3CCOA tambah 2COA. Proses yang ketiga yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs adalah serangkaian reaksi kimia dalam sel yang berlangsung secara berurutan dan berulang. Siklus Krebs ini juga disebut asam sitrat menggunakan hama Hans Krebs, seseorang ahli biokimia. Pada proses yang keempat, tentang transfer elektron. Transfer elektron adalah tahapan akhir sebelum masuk transfer elektron yang berada dalam mitokondria. 8 pasang atom H yang dihasilkan selama berlangsungnya siklus Krebs akan ditangkap oleh NADH menjadi NADH dan FADH pada saat masuk ke rantai transfer elektron. Molekul tersebut mengalami rangkaian reaksi oksidasi, reduksi atau redoks yang terjadi secara berantai dengan melibatkan beberapa zat perantara untuk menghasilkan ATP dan H2O. Yang kedua, kita lihat pada biosintesis protein. Biosintesis protein, pembentukan protein dari asam amino. Kita lihat pengertiannya, asam amino adalah bentuk terkecil. Jadi, dia di bagian-bagian dari protein. Protein tersebut bisa juga disebut pelipeptida.
Polipeptida merupakan asam amino yang berkumpul menjadi satu, biasanya lebih dari 3. Dari asam amino, lokasi pembentukan terjadi di ribosom. Jadi, ribosom melibatkan DNA dan RNA. Di sini saya bahas secara umum saja. Tahapan sintesis protein ada 3 bagian, yaitu replikasi DNA, transkripsi, dan translasi. Nah, kita lihat pada yang replikasi DNA. Replikasi DNA mengadakan diri atau membelah diri. DNA mengadakan diri ditranskripsi oleh mRNA atau messenger RNA. Amino tertentu, kemudian dari asam amino berikatan lebih dari 3 jenis protein. Yang ketiga, kita lihat pada biosintesis lemak. Pada biosintesis lemak berbeda dengan protein. Ini biasanya diidentik dengan negatif. Proses pembentukan lemak terjadi di sitoplasma dan diawali dengan sintesis asam lemak dan juga banyak jenisnya. Ada yang asam lemak, ada yang asam jenuh, lemak tidak jenuh, ada asam lemak rantai tunggal, dan ada juga rantai ganda. Nah, asam lemak diawali dengan sintesis asam lemak. Dengan asam lemak, gliserol akan menghasilkan lemak atau trigliserid. Nah, sekarang teman-teman kita lihat pada tahapannya. Tahapan ini yang dimaksud dengan lipogenesis, ekstrifikasi, hasilnya adalah menjadi lemak. Nah, sekarang kita lihat pada lipogenesis. Lipogenesis adalah pembentukan asam lemak rantai panjang yang terjadi di luar mitokondria. Setelah terjadi mitokondria, dia membutuhkan NADPH. Adalah pengertian NADPH adalah asam lemak koenzim yang aktif dalam pembentukan asam lemak. Nah, ketika rantai panjang teman-teman, selanjutnya kita masuk pada tahapannya. Tahapan itu yang disebut dengan lipogenesis. Dia menjadi ekstrifikasi dan menghasilkan lemak. Nah, sekarang kita lihat lipogenesis. Lipogenesis adalah pembentukan asam lemak rantai panjang yang terjadi di luar mitokondria. Setelah terjadi mitokondria, dia membutuhkan NADPH. Nah, apa itu NADPH? Sekarang kita bahas pengertian dari NADPH. NADPH adalah koenzim yang aktif dalam pembentukan asam lemak ketika rantai panjangnya sudah berbentuk terjadi gliseril. Proses pembentukannya yang disebut adalah ekstrifikasi. Biasanya dia mengerat terjadi trigliserida atau lemak. Dia akan membentuk kumpulan-kumpulan di benda padat dan melibatkan diri, bukan cair lagi. Demikian hasil presentasi saya tentang biosintesis karbohidrat, protein, dan lemak. Sekian dan terima kasih. Jaga, ini sapu jantung. Setengah mati si Onesa minta ampun. Tak usah pikir panjang, semua ini dia sudah rancang. Kapal hanya jauh, masa kau mau ambil ulang ya. Masih sama, masih kau selamanya. Dekat sini kau dengar satrakan kemana-mana. Berada di dekat kau bukti saya semakin kuat. Kuat mencintai kau
nanti putus urat ya, cause I love. Tak cukup sekali untuk